Salmonella gitu. Oh, salmonnya dia nggak benar-benar full matang, jadi akan lihat beda. Oh ya? Ini mantap. Enggak. Pagi. Sebenarnya tanggal berapa? Tanggal 22 Juli, jam 8.04 pagi, 8.14. Tadi aku bangun 7.30. Seperti biasa, mau coba jogging pagi, tapi tidak pernah berhasil. Capek banget kayaknya. Kalau aku jogging pagi, tambah boxing, tambah gym, capek banget. Terus tadi aku udah cek ini lensanya, bukan jamuran, ternyata aku udah bersihin pakai ini. Dan sekarang kita lagi menjemur ini bau banget. Ini bener-bener sebau itu. Nih, buat boxingnya itu. Let's coba ya. Wush. Kan bayangin ini keringat selama ini itu nggak pernah tertampung di sana dan tidak pernah dicuci, gitu. Nggak pernah aku jemur juga. Jadi kita harus biasakan untuk menjemur itu. Oh ya, ketinggalan selamat ulang tahun yang merayakan tanggal 22 Juli. Kayaknya sesuatu. Kemarin ada kucing masuk ke kamar. Ini konyol sih. Kok bisa gitu? Kelihatan nggak? Ya, semoga kelihatan. Ada kucing masuk tiba-tiba. Aku lagi mandi, saya mandi. Wah, kok ada kucing gitu? Ya, entah dari mana kucingnya. Dan karena hari ini hari Selasa, biasa CG dan boxing kita di pagi hari. Karena tidak ada boxing di malam hari. Kita kemana hari ini ya CG ya? CG itu kan tiap minggu biasanya ada kayak kita kumpul di rumah teman kita kan. Cuma kalau untuk berapa lama sekali itu ada namanya kayak fellowship, kayak CG out namanya. Jadi kita keluar, bukan kumpul di rumah teman kita gitu. Dan hari ini pilihnya kayak makan deh. Ini ada 2 option tadi aku pilih, kayak karaoke sama makan. Sebenarnya mau karaoke tapi yang menang adalah makan. Dan sebenarnya kemarin aku timbang berat badanku. Ini panjang nih, morning hari ini panjang ya. Ini aku timbang. Ini berat badanku di 80 ya. 79 naik. Cuma ototnya naik juga. Ini menurutku yang naik muscle mass. Karena pas kemarin turun ke 78 itu nggak ada gym sama sekali. Dan ototnya menyusut gitu. Jadi karena aku ada muscle memory juga, kita coba gain back. Aku pernah dapat muscle main tinggi 18% sampai 17%. Kita coba gain back itu bisa atau enggak dalam 2-3 bulan ini. Gas. Karena walau aku nggak lari pagi, sebenarnya olahraga aku udah cukup banget. Aku olahraga bisa gym tambah box itu udah berat banget sebenarnya. Cuma aku pertama jogging pagi karena nggak ada stamina aku nggak sekuat itu. Jadi aku mau coba jogging pagi buat stamina doang gitu ya. Oh iya, aku lupa pakai sunscreen. Masih nggak apa-apa, ini masih pagi jadi masih nggak ada UVA, UVB. Kita harus dapat vitamin D dari matahari biar kita sehat. Saya mau roti abon. Ya. Satu. Ada lagi?
Tadi itu pukulan terclean yang pernah masuk ke aku. Kena di rahang sini. Kayak mau KO ya, beneran. Jadi aku mentok 5 tahun boxing ini, aku gak mau lagi. Fuck this shit. Fuck boxing. Ntar lagi brandy match ya aku ya. Langsung lemas, terbentar lemas aku. Karena kemarin ada kena uppercut sekali. Itu udah brandy match. Tambah masuk hook. Wah. Itu pelajaran hari ini adalah work on your defense. Jangan sampai ada satu pukulan masuk. Gak boleh ada defense. Yang kedua, nanti aku yang mau istirahat berapa hari ke depan. Pusing banget. Untung kita ada omega 3. Semoga ini membantu pemulihan brandy match. Saya tahu ini udah gila sih, main gila. Total seminggu aku sparring itu sekitar 3 kali 5 tambah 12. 27 kali sparring seminggu. Apa nggak brandy match tuh? Saja 3 kali. 3 kali 5 tambah 12 kali di hari Sabtunya. Itu 27 kali. Cuma itu pilihanku. Karena membantu membangun mentalitas. Cuma kalau aku lakuin ini selama 10 tahun, kayak aku udah pasti brandy match. Jadi mentok kayak 5 tahun. Intinya sebelum umur 30 itu lakuin yang berbahaya aku masih oke. Karena masih pemulihannya masih tinggi. Kalau udah di atas itu udah pasti pemulihannya nggak tinggi, dan itu bahaya banget brandy match. Bye bye. Ini hari kita istirahat. Ya nggak bisa aku lakuin semua aktivitas yang biasa kita lakuin. Lawanku tadi tuh sebenarnya orang Rusia. Berat badannya sebenarnya jauh di bawah aku 60, tapi dia lebih jago jauh daripada aku. Aku juga nggak expect pukulannya seperti itu. Aku kan sebenarnya tadi ini alasan nih sebenarnya. Emang salah aku sendiri, tapi tadi aku kan pilih gym sebelum boxing. Aku nggak expect ternyata pas latihan boxing jadi tangan tuh nggak tenaga, capek banget. Makanya aku cuma defense apa adanya. Dan pada saat aku defense apa adanya, masuk pukulannya di rahang sini. Kenalah brandy match. Hasil dari kemarin juga kena uppercut tambah ini. Langsung kepala aku pening nih, nggak bisa mikir apa-apa sekarang. Ya kita bakal tidur siang, udah pasti. Ya. Temanku btw masih tidur, nggak tahu. Fuck this shit lah. Ini jadi bayi. Tapi bener ya, itu pukulan tersakit. Bener-bener kayak aku gak siap pukulannya masuk, jadi oke langsung kayak KO nih kayaknya. Untungnya gak KO kali ini, tapi kita KO di kasur. Semoga gak kenapa-napa ya dengan otakku. Tadi aku baca research, penelitian, artikel, dan semua hal. Intinya kita limit 3 tahun sampai 5 tahun lah. Aku cuma mau ikut boxing sekali, 2 kali, 3 kali, dapetin 1 belt, 2 belt. Mungkin kalau bisa dapet, so aku off aku. Gak mau. Kita cari hobi lain aja nanti yang lebih aman daripada boxing ini. Ini berbahaya sekali. Goodbye. Dan sebenarnya kalau emang gak ada resiko brandy match, aku tuh berani. Aku takut kalau tua kasih kayak Muhammad Ali atau yang lain, kayak kasihan tuh ya. Aku nggak mau yang ngurus, kasihan. Aku yang nggak kasihan, aku kan ya udah gitu kan, masih hidup. Yang ngurus kasihan, siapa mau ngurus? Yuk.
Tidur dulu yang penting. Goodbye. Ah. Kayaknya aku udah pesan cream soup. Mana? Scammer. Ini mana cream soup ya? The fuck? Kayak dulu itu KFC itu makanan yang mewah banget namanya. Aku kalau mau makan KFC itu susah banget. Nggak mungkin tiba-tiba kayak gini pesen KFC. Pasti harus acara spesial atau khusus baru boleh makan KFC. Ini oli btw, bukan crispy. Mas banget loh. Udah kelamaan makan McD kayak enak banget sama KFC ya. Jalan baru, kita nggak lewat tempat anjing-anjing itu. Kemarin kita hampir digigit anjing. This shit. Oi. Saya sampai lagi di langganan kita, Cakrawala. Kali kita pesen hot americano. Dan sebenarnya ada satu hal yang selalu aku bilang ya ke kalian. Kayak kalau aku capek kayak gini pasti ada momen kayak aku diserang sama pikiranku sendiri. Ini kalau gagal gimana, kalau ini gimana, kalau capek gimana, aku mau lakuin apa yang aku lakuin. Cuma, aku selalu bilang hal yang sama juga kan. Kayak aku bilang sama-sama kayak, kalau gagal, kalau nyerah nggak apa-apa gitu. Masih ada hari esok sama masih ada hari esok itu masih ada kesempatan kedua. Kayak kalau aku pun konten ini gagal, aku nggak berhasil kemana-mana, nggak ada arah kemana-mana, atau aku lakuin apapun gagal, aku bikin bisnis A gagal, bisnis B gagal, pertemanan gagal, apapun gagal, sama masih ada hari esok itu masih ada kesempatan kedua untuk memulai. Yang penting hal yang paling aku hindari adalah berutang apalagi pinjol dan sebagainya, karena ketika aku berutang, itu udah pasti aku bakal jatuh ke dalam neraka. Kalau aku gagal sekarang, aku mulai dari nol. Kalau aku utang dan lain-lain, aku mulai dari minus. Dan untuk naik ke atas itu lebih susah lagi pastinya. Makanya saya bilang jangan pernah berutang. Nggak, aku anti riba juga. Aku anti riba, semuanya aku nggak suka berutang. Bahkan nanti aku mulai bisnis pun aku pasti mulai bisnis dari kecil. Nggak mau pakai utang. Karena ketika aku berutang, emang kesempatan berhasilnya itu, maksudnya kesempatan naiknya itu tinggi banget, cepet. Cuma kesempatan ke bawahnya juga cepet. Aku nggak mau berjudi.
Ya, mending aku berjudi aku ke kasino sekalian dibanding aku berjudi dalam hidupku kayak gitu. Aku nggak mau lakuin riba. Nah, aku lebih pilih ya udah pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan, dibanding harus tiba-tiba jeblak langsung besar. Dan menurutku hidup terlalu singkat untuk pikirin kalau aku gagal gimana gitu. Hidupku cuma ini udah dua-dua, tiba-tiba 23, 24, 25, 26, 30, 40. Kalau aku terus kayak gagal depresi, itu makan waktu yang lama. Jadi ketika aku gagal, aku langsung pivot. Oke, harus ngapain lagi? Gagal, aku harus ngapain lagi? Pivot. Oke, gagal, ngapain lagi? Dibanding aku harus pikirin, aduh aku gagal ya, aku sedih atau apa. Aku lebih prefer cara seperti itu. Karena dulu aku kayak gitu banget. Aku kalau gagal sesuatu aku kayak aku nangis sama gini, gitu. Kayak ini sia-sia ya semuanya. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Ketika aku gagal itu akan ada selalu hal yang bisa dipelajari, hal kecil ataupun hal besar. Dan hal-hal itu akan membantu di next selanjutnya, hal-hal yang aku lakuin selanjutnya. Ini nggak ada yang benar, hal-hal yang benar-benar sia-sia. Makanya aku kayak ya udah, have fun aja, enjoy, lakuin, kadang istirahat, kadang ngelakuin terbaik, kadang kita pelanin pace-nya. Karena ini kayak lari maraton. Kalau aku terus lari sprint, aku bakal kehabisan energi, capek, jatuh. Yang penting kita sampai di garis finishnya, bukan kita lari seberapa cepat. Buat apa lari cepat tapi nggak sampai garis finish? Itu poin paling penting yang aku selalu bilang ke diriku juga. It's okay, Von, pelan-pelan, nggak ada masalah, nggak ada yang kejar juga. Yang kejar diriku cuma diriku sendiri sebenarnya. Yang kontrol diriku cuma diriku sendiri. Makanya aku bilang gitu, jangan pernah menyerah ini. Pelan-pelan jalan nggak apa-apa. Yang penting sampai garis finish. Ya kan? Dan aku juga punya satu kemampuan. Aku nggak tahu ini antara baik atau buruk. Ini kemampuan yang timbul karena aku apa ya, pernah dibully dulu. Itu kemampuannya adalah mendelete. Jadi ketika ada orang yang nggak suka sama aku atau apa, aku bisa delete dengan mudah gitu. Oh ya udah, aku nggak peduli, aku delete aja. Cuma poin yang salah itu ketika aku mau delete, ketika aku yang salah gitu. Aku yang salah tapi aku delete. Aku nggak mau itu aku jadi aku ketika aku salah aku pastiin oke, aku yang salah, jangan sampai aku delete hal ini gitu. Cuma ketika orangnya emang orang yang salah, aku delete aja, aku delete, aku nggak peduli lagi, ya udah, bye bye. Dan aku terus berjalan, hidup terus berlanjut kan. Ini kayak nggak bener-bener ambil pusing, aku nggak peduli saya. Udah sih. Dulu sebenarnya aku agak menyebalkan, sebenarnya aku agak terganggu ya ketika ada orang yang bilang Alvan pelit atau Alvan perhitungan atau Alvan apa. Memang sekarang kayak ya udah kalau lebih nggak perhitungan ya udah apa, bagi uang lah gitu. Nggak lah, nggak bakal aku nggak bakal minta uang, canda aja itu. Cuma kayak apa ya, kayak kadang bahkan orang yang ngomong itu sebenarnya nggak pelit atau nggak perhitungan dibanding kita. Cuma dia nggak sadar aja, dia asal ngomong asal sebut. Makanya aku nggak take it personal aja sekarang. Ya oke, ya, siap. Ya gak sih. Oh kalian not, terus sebenarnya kadang orang itu sembarang ngomong aja, dia asal ngomong bercanda. Nggak semuanya itu benar-benar dari hati. Dan makanya stop lah menyalahkan diri sendiri dan punya mentalitas korban. Karena hidup tuh jauh lebih indah ketika aku stop menyalahkan diri sendiri ataupun punya mentalitas korban. Juga kayak apa itu mentalitas korban yang aku bilang juga. Jadi kayak mentalitas korban itu kayak aku sempat merasa diriku itu paling korban. Oke. Aku dari kasihan aku ya, aku dari dibully dulu atau aku dari apa, nggak ada support aku, kayak kasihan aku ya. Terus aku kayak iya, tapi dari kasihan tuh aku jadi kayak gini gitu. Sebenarnya tuh talk me shit lah. Stop lah, aku kayak stop kan.
stop punya mentalitas korban itu kayak ya aku gak kasihan. Sebenarnya gak kasihan itu. Banyak orang di sana yang lebih susah. Aku stop complaining karena ketika aku punya mentalitas korban kayak gitu aku selalu komplain gitu. Kasihan aku ya, aku udah berusaha yang terbaik kok orang lain itu lebih sukses dibanding aku atau kayak itu kan mentalitas korban. Nah kita bilang kayak jangan, aku gak mau punya mentalitas itu lagi karena ketika aku punya mentalitas seperti itu aku jadi mengeluh gitu. Aku terus mengeluh dalam hidup kayak kasihan aku ya gini gitu. Padahal di luar sana banyak lebih susah dibanding aku. Di sini aku bisa beli kopi kapanpun aku mau, aku bisa beli makan KFC kapanpun aku mau. Ada yang bahkan makan itu tidak bisa. Jadi sejak saat waktu kayak gitu aku stop komplain tentang apa yang aku lakuin aja. Aku nggak mau komplain lagi. Awal-awal itu aku masih komplain banyak kan. Kalau kalian lihat video awal-awal aku masih komplain. Sekarang udah kurangin jauh banget. Karena itu yang aku sadar kayak, ya, aku harus stop punya mentalitas ini. Aku bukan korban. Aku juga pelaku gitu. Kadang aku juga udah jahatin orang. Bukan juga aku yang jahatin orang terus. Bukan berarti aku selalu dibully. Aku juga pernah bully orang. Aku juga berdosa gitu. Bukan sama-sama. Aku bukan orang yang benar-benar suci gitu. Aku juga dibully karena salahku sendiri. Aku menyebalkan. Ada orang curang aku laporin kan jadi orang mungkin gak suka atau apa. Ya that's it lah. Makanya kayak sejak saat aku punya kayak oke, aku bukan seorang korban. Aku hanya akan lakuin apapun. Dan hidup jadi lebih berwarna, lebih indah, lebih damai. Dan hidup ini cuma sementara sebenarnya. Karena masih hidup cuma ya berapa puluh tahun. AVG 50, 60, 70, 80. Itu short gak sih untuk kita pusingin hal-hal yang sebenarnya gak penting tau. Ya oke. Even nanti aku dibenci sama siapapun aku kayak okay. It's okay. I will okay. Aku gak peduli. Nah kayak jarang banget aku personal sama orang sekarang kayak udah kecuali orang itu benar-benar nyebelin banget ya. Itu jarang terjadi sih. Tapi kayak udah lama-lama kayak oke. Bahkan jika orang itu sangat menyebalkan ya oke. Udahlah. Kayak udahlah. Kita kayak aku jadi hidup tanpa kebencian. Buatku cara ketika aku hidup dengan kebencian ya. Benar-benar aku kayak marah sama dunia tau. Aku marah. Aku gak mau itu jadi lagi. Aku mau hidup dengan indah, damai. That's it. Dan ada satu hal lagi yang aku mau share lagi. Kayak ini hal yang lagi aku berusaha lakuin juga. Yaitu untuk stop membandingkan diriku dengan siapapun. Entah siapapun lah. Lebih tepat ya, benar-benar siapapun. Karena menurutku hasilnya dua. Ini aku udah bisa share juga. Antara aku jadi tinggi karena aku merendahkan orang lain. Atau aku jadi rendah karena aku meninggikan orang lain. Makanya aku stop juga mengasihani orang lain. Aku lagi stop juga untuk mengasihani orang lain. Karena menurutku, kenapa aku perlu kasihani mereka gitu? Apa yang kasihan tuh? Apa yang kasihan? Kayak aku judge. Contohnya ada tiba-tiba siapalah kasihan. Saya dipikir ketika aku kasihan sama orang, itu aku berarti masa diriku hidupku lebih baik dibanding orang itu. Dan aku nggak mau itu terjadi. Makanya aku nggak mau compare ke sana. Tapi bukan berarti aku jadi ini sudah dijelaskan sih. Tapi dia kayak gitu lah kalau kalian dapat maknanya. Kecuali orang itu memang minta dikasihani. That's mungkin. Kalau emang orang itu nggak minta dikasihani, menurutku jangan kasihani sih. Itu merendahkan mental orang itu sendiri. Kalau dia lagi berjuang tapi kita kasihani, itu bikin kita kayak meremehkan. Menurutku aku jadi meremehkan orang itu.
Makanya aku berhenti lakuin itu juga. Dia lagi berjuang, kenapa aku harus kasihani gitu. Tapi beda kalau orang itu emang minta dikasihan. Kon tolong aku, kon gini-gini mungkin aku bakal bantu. Mungkin. Enggak juga sih, enggak semua aku bantu. Ya dia kayak gitu sih. Karena kayak kalau sejak aku stop membandingkan diri sama orang lain, gini, ya aku cuma lawan itu cuma di hari kemarin, di hari esok. Dan ketika aku donasi, karena donasi siapa, itu bukan karena aku mau ngasih hani atau ngasih itu bukan. Cuma aku kayak berbagi aja gitu, berbagi kebahagiaan. Tapi berbagi kebahagiaan bukan kayak nih aku lebih kaya dari kamu, bukan. Berbagi kebahagiaan. Ini semakin ngomong nih semakin membingungkan sih. Dan satu lagi kayak apa ya? Ini kayak pendapatku juga sebenarnya. Menurutku yang penting itu bukan pergi kemananya, tapi sama siapa itu lebih penting. Apa maksudnya? Kayak dibanding aku pergi kemana-mana tapi sama orang yang gak aku senangi, mending aku pergi ke tempat yang lebih dekat tapi sama orang yang aku senangi. Itu menurutku lebih berharga. Ya kurang lebih kayak gitu sih ya Cip ya. Cuma emang itu sih yang aku consider ya, yang kayak ketika aku kasih donasi ke orang, maksudnya kayak aku kasih kayak kemarin aku ada kasih pizza ke orang di tengah jalan, aku sebenarnya feel gak enak. Kenapa? Kayak itu kayak bikin aku feel kayak nih hidupku lebih baik daripada kamu gitu. Sebenarnya aku gak mau feel kayak gitu gitu. Jadi yang aku mau not sih, aku cuma mau kasih aja. Tapi aku takutnya jadi disangka seperti itu, kayak ini orang hidup lebih baik daripada aku gak mau. Aku gak mau ada orang yang berpikir kayak gitu gitu. Gimana ya? Ini kayak gitu sih sebenarnya. Ya itu aku nggak mau apa ya namanya. Kamu nggak mau ada feel orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih rendah. Aku mau as human semua orang setara gitu. Ini susah jelasin sih, tapi menurutku Edian kayak gitu sih. Aku feel semua manusia di dunia itu setara, terlepas dari uang, ekonomi, kemampuan, kekuatan, apapun itulah. Semua manusia menurutku setara. Dia punya hak yang sama untuk hidup, martabat yang sama untuk hidup. Itu sih. Ya, susah jelaskan. Susah jelaskan. Ya, dia kayak gitu. Bye-bye. Apa? Yang dari kemarin Yang daftar sekali itu yang apa yang baju olahraga itu yang kari jalan kari. Oh ya. Nah, Halo. Sebenarnya ya. Oke, sekarang mulai hari ini aku intinya nggak bakal bikin klip lagi tentang isi video aku apa. Aku cuma upload intronya. Ya aku anggap kalian yang denger ini pasti orang yang nonton, asli nonton videoku. Terus sebenarnya ada hal yang apa ya? Aku sesali gitu. Kayak aku pernah ngomong, tadi aku call sama ortuku ya. Kayak aku pernah tanpa sadar ngomong kasar banget sama ortuku. Dan sebenarnya thanks gitu sama mereka. Thanks gitu aku. Kayak apa ya? Kayak banyak momen aku merasa aku kasar banget sama ortuku. Aku gak bakal cerita apa. Karena ini udah masuk privasi ke ortuku, bukan privasiku lagi. Kecuali aku gak bakal cerita. Cuma aku yang kasar, dia aku say sorry. Dan aku belum berani ngomong itu ke ortuku. Ya kalau mereka nonton mereka sadar.
Sorry, Pak, Ma. Aku nggak pernah ngomong itu langsung ke mereka. Ya nggak berani ngomong juga. Jadi ngomong teks juga, teks. Boy, kalian nonton video jangan pernah klip aku ya. Serius. Apa aku bilang jangan klip? Sebenarnya bukan yang kalau klip aku momen seru-seruan lucu-lucuan boleh, tapi ketika aku ngomong kayak gini, kenapa aku bilang jangan di klip? Gini, ketika aku ngomong kayak gini, itu benar-benar aku mau orang yang nonton ini itu kenal aku dengan nonton videoku setiap hari. Gitu. Jadi kalau kalian nggak nonton videonya setiap hari dan kalian langsung nonton yang video kayak gini sebenarnya, kayak contohnya klip potongan cuma 10 detik 15 detik, kalian nggak akan ngerti konteks fullnya gitu. Itu bikin emosi sama ceritanya jadi hilang atau ada missing piece di sana. Dan aku mau pas orang nonton ini, the emotionnya itu benar-benar feel banget gitu. Contohnya nih, aku menang award. Mungkin suatu hari, contohnya. Kalau itu di klip, viral, bagus loh kan. Cuma, orang gak ngerti seberapa susah ini. Bener. Dan orang yang ikutin ini aku dari aku awal bikin ini, itu bakal ngerti feel-nya apa. Itu aku mau build itu ke semua orang yang nonton. Jadi, makanya aku stop bikin klip-klip yang short-short yang aku ngomong kayak gini, aku berhenti. Mungkin kalau mau benar-benar aku lucu-lucu, seru-seruan, pergi kemana, pantai, lain-lain, mungkin aku bisa klip. Tapi kalau ya, momen aku ngomong kayak gini, gak bakal aku klip lagi. Aku bakal simpan ini untuk semua orang yang nonton ini. Dan aku yakin kalau kalian nonton semua videoku sebenarnya awal dari sampai akhir, kalian bakal kenal siapa aku sebenarnya gitu. Kalian bakal feel siapa aku, kalian bakal ngerti cara aku ngomong, kalian bakal ngerti tujuan hidupku, kalian bakal ngerti visi-misi hidupku, dan kalian bakal ngerti siapa Alphonse Ferdinand sebenarnya. Bukan Alphonse yang boxing, bukan Alphonse yang bukan Alphonse, tapi Alphonse siapa Alphonse. Itu yang aku mau kalian feel. Makanya susah itu sebenarnya bikin dari vlog kayak gini, karena semua emotionku tuh nyata dan feelnya nyata gitu. Makanya aku mau semuanya itu utuh, gak mau disampaikan setengah-setengah atau sampaikan gimana-gimana. Aku mau semuanya utuh. Jadi mulai hari ini makanya aku juga stop klip-klip momen-momen. Aku cuma upload infonya aja ke IG TikTok gitu. Jadi kalian nonton ini pasti kalian adalah orang yang eksklusif dalam hidupku. Kalian lihat hidupku seperti apa, itu eksklusif banget. Ya. Dan kayak orang yang nonton aja yang boleh tahu. Ya. Kalau nggak nonton jangan tahu. Kita mau ambil shot dari sana. Tapi bulan depan gue masih di belakang. Kalian harus lihat, ini menunya banyak banget. Ada lagi yang mau pesan? Ada lagi yang mau tanya? Ini kalau kalian tiap hari kesini pasti gak bakal bosen. Ini 360 Tanya Ojicap, masa? lebih ya. Ojicap. Ada ini lagi, Apa? tambahin lagi nih. Itu bisa dipisah. Lihat, Ya udah satu ya. ada 3 menu. Hojicanya bulannya bisa dipisah nggak? Sakedon ya, sakedon. Sakedon, Wah, nggak boleh. Telur matang. setengah mateng. Bagus kan? Gimana nih? Bagus gak? Gimana nih? Makanya itu timuran lama kan udah naikin ke atas. Ini benar-benar semua Hilang ya? artistik. Kita lihat sih, kemarin Gila kalau aku. hilang-hilang dulu. Enggak, di mana ya dia? Apartemen dulu. Biar nggak pakai extra. Iya. Semua aspek di sini itu kayak sinematik. Mati.
Estetik dong. Estetik. Sinematik kan bokeh. Bokeh ya. Ya, Ini kayak Jepang ya. iya, Mirip Jepang ya? mirip-mirip. Hah? Mirip Jepang. Ani, koko ini pernah ke Jepang nih kok. Ya, Gimana? Ada apa di Jepang? iya kayak gini lah, hampir sama. Mirip ya kayak gini ya? Mirip. Jadi kalau kalian kesini tuh kayak kalian mampir ke Jepang ya? Iya, benar. Vibes-nya tuh Jepang banget. Kyoto, Kyoto. Kyoto Country Club. Oke. Di situ. Aku PW sama Teteh. Sama Handi. Andi mau datang. Enggak. Handi enggak. Yang pas biar maca. Apa? Pas biar maca. Sini. Gak ada colok. Ada, udah tak untai kabel di sini. Oh, Besok mau kalau tambahin? kamu ke kasir, aku kan lagi beli kabel panjang kemarin pas beli CCTV. Bermasalah kabelnya dan langsung ini kan pembicaranya juga. Kita order apa? Ini Aja loh. hojicha. Teh yang dipanggang. Matcha yang dipanggang. Dibakar. Dibakar. Salah info. Salah info ya. Ya. Thank you. Tapi kayak unik gitu ya dia punya apa? Dia punya sedotan. Mangsanya apa? Kita coba. Hojicha. Wah, tumpah lagi. Wah, 2000. Wah, 2000. Iya nggak sih? Kayak oh yang kecil. Yang ada dua. Nggak tahu apa. Wah, Versi gagal. Gimana rasanya? saya kayak rumput gosong tau gak sih? Nggak bisa dibuat. Tegel sih bro. Ibu bos sudah bersabda. Gagel ya? Kamu hojicha kan pasti. Iya kan? Hey. Iya udah. Jadi apa makan malam kita hari ini? Cuma Dulu enak. Aku mencoba Jalannya baru. Iya, jalan. apa? Dulu kan yang masak di sini. Biasa pakai ini gak sih apa? Pakai sumpit makannya. Ya, yang enak banget. Tuh, siapa mau lihat tuh udah sebelahnya. Apa? Takut ya? Ya takut lah. Hah? Apa? Enggak. saya mau sayur. Nih, Sayur mau nggak? kita lihat telurnya nih. Orang Jepang itu duduknya kayak gini. Coba. Aduh, nggak enak. Gak enak ya? Janganlah. Mari kita coba. Ini apa namanya? Sakedon. Ada yang mau sayurnya nggak? Sayur. Makan sayur. Makan sayur biar sehat. Ya udah buat lu berarti. Ada yang kayak apa nih? Bilu-bilu nih. Kayak bunga lavender ya. Menarik. Kelihatan ya? Susah ya? Ini kayak apa ya? Pocong kayu beneran sih. Kayak gurita nggak sih? Enak nggak? Aduh. Kita coba langsung salmonnya aja. Ada apa? Telur-telurnya. Bohong aja. Pelan, Beneran. Bohong. tuh lihat aja ini makannya kayak gimana. Foto nggak susah-susah. Apa ya? Udah jelek nih, susah kamu ke depan aja. Wih, Diusir banget. Enak sih ini. Ini lakinya ya. Nah, kayak dulu fotografer. Dari atas nih kak. Flat lane. Kenapa lu silau tuh kalian berdua? Ya, cahaya dari atas. Oh please kita. Ini main sini yang main pas juga. bagus kan? Ih, tisu. Ih, apa?
Ulang. Bisa nggak sih? Repot. Dimarahin kan, repot. Dimarahin kan. Jangan main-main sama Michelle. Salah dimarahin. Oke lah. Gini. Apa? Boleh. Ang koko yang baik hati. Tadi kasih coba apa nih? Ini apa? Kasih. Babi ya? Sambal. Babi. Enggak. Macet nggak? Kayak ayam suwir lah, ayam suwir. Di itu masih nggak sih atau udah nggak? Enak yang salmonnya. Enak coba. Panasan udah nggak? Oh enggak, kita biasa makan dulu, terus makan switch. Oh gitu. Nah, ini sih paruan. Tapi dia kayak langsung Ada metodenya, switch meal gitu. switch meal. Salmonnya lagi. Oh, salmonnya dia nggak benar-benar full matang, jadi Tapi kayak makannya tuh Beda. Oh ya? Ini- Makan ini mantap. enggak. Enak. Nah, dia unik. Ini apa ya? Kayak itu kan kalau yang tau gak sih yang oranye tuh yang apa ya? Dari salmon kan. Ini yang hijaunya apa ya? Brokoli juga. Brokoli ya? Ini ya, kalau ikan dia. Hah? Kalau ikan dia yang mana? Ya, kalau ikan kan yang oranye kan? Yang hijau apa? Sama cheddar gitu. Cuma tuh. enak sih. Cocok aja sama ini. Tapi kan kalau ada bedanya kan sama bulunya apa? Chicken katsu. Next. Hah, suka. Iya. Nih. Enak sih. Terus betul aja. Apa lagi? Lupa. Kurasu nggak? Kurasu. Tahu. Tahu Ada juga kan itu. Iya, dia sekarang ada pop-up store-nya Di Bali ya? Nah, paling enak yang di Jakarta. Terus dia lagi buka pop-up store di Bali. Di Prerenan. Pura-pura.